Bapak Ibu Saudara sekalian, masih dengan tema besar bulan ini, jangan ikut arus. Saya akan membawa saudara kepada satu hal yang sangat penting, ialah bagaimana kita tiba kepada apa yang saya sebut Kristosentris, artinya berfokus kepada Kristus. Izinkan saya bertanya lebih dahulu, saudara bisa jawab dengan jujur, nggak usah malu-malu. Saudara, siapa yang ingin diberkati tahun ini? Yang ingin diberkati? Oke. Siapa yang ingin jadi berkat? Siapa yang ingin doanya dijawab Tuhan tahun ini? Ya. Saya punya doa spesial. Saudara punya doa. Saudara rindu tahun ini. Doa saudara yang mungkin, kapan ya Tuhan? Ada satu hal yang sangat sederhana sebenarnya yang Tuhan inginkan dari kita ketika kita ingin doa kita dijawab Tuhan. Kadang-kadang kita pikir ikut Tuhan itu memang ada kompleksitasnya, tapi ada sederhananya yang kita lupa bahwa itu jelas di firman Tuhan. Saya membawa kita melihat kepada firman Tuhan pada pagi ini menjelang siang di Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 saya akan sampaikan khotbah dari seluruh pasal ini sebenarnya, tapi karena ada 27 ayat, saya khawatir kalau kita baca ini waktu tidak cukup. Saya minta saudara dan saya hanya baca sampai ayat yang ke-8 saja. Yohanes pasal yang ke-15. Yang sudah ketemu boleh sama-sama katakan amin. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, 2, 3 ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat 7 sangat indah. Ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, apa katanya? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja. Bukan berarti minta suka-suka ya. Karena orang yang tinggal dalam Kristus nanti dia tahu apa yang dia minta. Kadang-kadang masalah kita itu bukan soal kita menerima yang kita minta. Masalahnya kita tidak tahu apa yang harus kita minta. Asal kita minta saja, sama seperti anak-anak. Kadang-kadang anak-anak gitu kan dimintanya aja apa yang dia minta sama orang tuanya. Misalnya masih 5 tahun, Pak beli aku sepeda motor, kan gak cocok gitu. Kadang-kadang kita ikut Tuhan juga begitu. Tapi firman Tuhan menjanjikan apa yang kami minta akan diberikan. Itu kabar yang baik. Ada Bapa yang baik, yang melampaui Bapa di dunia ini, yang welcome dan siap mendengar doa kita, dan dia memberikannya. Jadi saya katakan bahwa perbedaan kalau kita mengadu kepada orang-orang yang kita andalkan dengan Bapa itu Allah kita, itu beda kontras. Kalau saudara punya keluh kesah dan ingin bercerita kepada orang, saudara menangis tidak cukup. Orang akan berkata, ngomong dong, jangan menangis saja. Bicara biar kami tahu masalahnya. Gitu. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, walaupun kata-kata saudara sudah habis, hanya ada air mata, Tuhan tahu melampaui itu. Makanya tidak ada orang percaya yang cukup dewasa yang stres karena masalah. Karena selalu ada pintu yang terbuka untuk kita mengadu kepada Tuhan. Ada selalu jawaban yang tersedia yang Tuhan berikan. Tapi karena kita lupa dan kita melihat ketika ada masalah, siapa yang bisa diandalkan? Siapa ini orang yang bisa dihubungi? Akhirnya gak ada apa? Kecewa. Kita lupa ada Bapa yang baik melampaui Bapa di dunia ini.
Yang selalu welcome, mengasihi kita, bahkan lebih tahu melampaui yang kita rasakan. Itu indahnya menjadi orang Kristen. Saudara pergi ke agama manapun, cari satu konsep di mana Allah dipanggil Bapa. Nothing. Hanya di Kristen ada Allah itu dipanggil dengan sebutan Bapa. Kalau kita melihat bagaimana Yesus mengajar di pasal 15 ini, beberapa orang salah paham. Ada orang tidak siap menerima ajaran ini cukup keras. Maka saya berkata bahwa jemaat di sesi 3 ini sudah cukup dewasa. Boleh katakan amin? Sehingga ketika saya berkhotbah nanti ke depannya, kebanyakan diberkati daripada kebagian tersinggung. Jangan nanti pulang gak enak pastor itu. Jenguk-jenguk aja kerjanya. Lebih baik kepada, walaupun keras tapi bisa diberkati. Itu kalau sudah cukup dewasa dia. Ketika Yesus mengajar murid di pasal 15 ini, lalu dia mengatakan satu pembuka, akulah pokok anggur yang benar. Terdengar sangat indah, tapi itu salah satu ajaran yang keras. Kalau kita melihat konteksnya, yang pertama, ketika Yesus mengajarkan para murid, ini sebuah peristiwa, satu masa, satu kisah, situasi di mana menjelang hari-hari terakhir Yesus bersama mereka, dia sebentar lagi akan ditangkap, dibunuh, dan disalibkan. Sehingga Yesus mau membuat para murid jangan kaget. Dia mau mempersiapkan para murid supaya mereka tidak syok, tapi standby bahwa apa yang mereka akan lihat sebenarnya di luar dugaan mereka, bahkan ada yang akan meninggalkan dan kecewa. Maka Yesus berkata, ada dua ranting, satu ranting yang tidak berbuah dipotong, lalu dibuang dan dibakar. Itu keras sekali. Ada ranting yang menempel, berbuah tapi terus dikikis dan dibersihkan sehingga berbuah banyak. Ini ajaran yang keras karena mereka akan dibawa kepada situasi di ayat 18 bahwa dunia pada akhirnya membenci mereka. Ada satu ajakan dari Sang Guru Yesus Kristus, ikutlah aku, tapi kamu harus siap ketika dunia akan membencimu. Sama seperti dunia membenci saya tanpa alasan, demikian juga mereka akan membencimu. Mereka menangkap aku dan membunuh. Bahkan ada satu di antaramu yang menjual aku. Itu salah satu ranting yang tidak berbuah yang dipotong dan akan dibakar. Menarik ialah mengapa Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar. Mengapa dia tidak berkata, hei orang tanah karo, akulah jeruk, pokok jeruk yang benar, yang manis, dan kamulah duri-durinya. Walaupun agak sedikit puitis, tapi tidak enak didengar ya. Akulah pokok jeruk yang benar, dan kamulah duri-durinya. Mengapa tidak pakai jeruk? Atau mengapa tidak berkata kepada serikalang, akulah pokok kopi yang benar dan kamulah biji-bijinya yang harum. Mungkin saya berkata, itu kan karena di Israel ada anggur, tidak ada pohon lain. Ya, tapi ada pohon yang cukup populer juga tapi tidak dipakai, itu pohon kurma. Mengapa istri berkata, akulah pokok kurma yang benar dan kamulah dahan-dahannya? Mengapa dia pilih pokok anggur? Ini merupakan satu ajaran yang keras karena pokok anggur sebenarnya sudah mereka kenal di perjanjian lama, yaitu satu metafor yang dipakai untuk menggambarkan Israel. Bangsa Israel merupakan pokok anggur yang diharapkan oleh Allah menjadi pokok anggur yang memberikan buah yang manis, yang dinikmati, bahkan memuaskan, yaitu pemilik anggur itu, yaitu Allah sendiri. Tetapi kita melihat apa yang terjadi di perjanjian lama. Para nabi mengecam Israel dengan pokok anggur yang mengecewakan. Yesaya pasal 5 dikatakan bahwa Israel menjadi pokok anggur yang buahnya harusnya murni dan manis, tapi asam dan mengecewakan. Yeremia lebih keras mengatakan Israel sebagai pokok anggur yang sudah busuk dan bau dan harus dimusnahkan. Yehezkiel mengatakan bahwa pokok anggur merupakan Israel sebagai tangkai-tangkai ranting anggur yang harus dibakar. Hosea di pasal 10 mengatakan Israel seperti pokok anggur yang diberkati melimpah tapi justru membangun penyembah-penyembah berhala. Ada saat orang-orang ikut Tuhan setelah diberkati seperti pokok anggur yang manis dan melimpah, tapi pada akhirnya mereka mengecahkan Tuhan karena akhirnya mereka terlena dengan dunia. Mereka justru menyembah berhala dengan perbuatan mereka. Yesus berkata, lihat nenek moyangmu, mereka pokok anggur yang mengecewakan, yang berbau busuk, yang asam,
yang tidak siap menjadi alat Allah untuk dinikmati. Anggur buah yang manis yang harus dinikmati. Tapi Israel memberikan anggur yang asam dan busuk. Sehingga berkata, akulah pengganti Israel yang gagal itu untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Dan Bapakkulah pengusahanya. Itu sebab khotbah ini menyinggung hati Israel. Mereka tersayat mendengar Yesus mengajarkan itu. Mereka berpikir, siapa ini berani berkata dia pokok anggur yang benar. Kita melihat bahwa Yesus sebenarnya menggambarkan kita ini sebagai ranting. Betapa bernilainya kita dalam pekerjaan Tuhan. Dan Yesus mengambil alih posisi sebagai pokok anggur dan kita menempel dengan pokok anggur itu sebuah misi pekerjaan Tuhan yang besar. Dikatakan di sana, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah akan dipotong. Di sini salah satu ajaran Yesus yang keras karena dia berbicara tentang penghakiman. Akan ada ranting yang akan dipotong dan dibakar. Ini sebuah warning bagi kita bahwa hidup kita ini sebenarnya sebuah kepercayaan yang punya konsekuensi. Apa yang kita lakukan sebenarnya tidak semata-mata hanya sekedar kita lakukan lalu tidak ada faedahnya. Apa yang kita lakukan hari ini akan kita tuai. Setiap yang kita kerjakan sebuah benih yang kita tanam, yang pada akhirnya kita akan tuai. Apakah duri ataukah apa buah yang manis. Yesus berkata yang tidak berbuah pasti akan dipotong, termasuk Yudas. Dan dia akan menerima penghakiman. Ini memperingatkan kita bahwa ketika kita dipanggil, kitakah yang akan dipotong atau kitakah sebagai ranting yang dibersihkan yang terus menghasilkan buah. Yesus hanya fokus kepada ranting yang berbuah dan dibersihkannya sehingga memberikan buah demi buah dan memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa itu jemaat yang ada di tempat ini. Ada pernah seorang cerita hamba Tuhan berkata dia kecewa karena ada beberapa jemaat yang meninggalkan dan mungkin tidak setia. Lalu mulai stres. Sebenarnya itu satu jebakan bahwa ternyata dia jadi fokus kepada masalah yang tidak setia. Padahal firman Tuhan berkata, fokuslah kepada ranting yang berbuah itu. Dan Yesus hanya fokus kepada ranting yang berbuah dan dibersihkannya. Yang tidak berbuah dipotong dan selesai. Jadi kalau saudara menjadi anak-anak Allah yang Tuhan sedang berurusan kepada saudara, itu artinya saudara sedang mulai proses berbuah. Jangan langsung menggerutu kepada Tuhan. Jangan berkata, wah Tuhan kenapa saya setelah ikut Tuhan kok tantangannya maunya selesai saja. Allah mau kita supaya ranting yang terus menempel. Itu yang disebut dengan terus fokus kepada Kristus. Ketika dikatakan jangan ikut arus, bukan berarti kita berhenti di situ. Kita harus fokus kepada Tuhan supaya tidak ada yang mengalihkan perhatian kita. Fokus kepada Tuhan artinya kita dikatakan tinggallah di dalam aku. Ada berapa kali di sini? 3-4 kali Yesus berkata tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku. Artinya kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Mengapa itu penting? Mengapa kita fokus kepada Kristus? Mengapa perlu tinggal dalam Dia? Dikatakan di ayat yang kedua, setiap ranting yang padaku tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Allah mau hidup kita itu dimurnikan. Allah mau kita diproses dan dibersihkan. Supaya kita menjadi emas yang murni, yang terlihat keindahannya dan memuliakan nama Tuhan. Saya tidak bisa memposisikan diri saya sebagai ranting yang dikikis itu. Tapi kalau andaikan kita sebagai ranting yang dibersihkan, apa yang saudara rasakan? Mungkin sakit. Mungkin tidak enak. Ada tunas yang nakal yang harus dibuang supaya tidak mengganggu buahnya. Saya bukan ahli, saya bukan sarjana pertanian. Tapi saya tahu sedikit karena orang tua saya petani ulung. Sejak kecil kami dibawa ke ladang bertani, ada kopi. Jadi ada istilah kami dulu waktu kopinya itu dulu kopi sebelum kopi yang zaman sekarang ini. Ya. Jadi di zaman kami itu dulu waktu anak-anak, kopi sidak langit itu kopi yang bentuknya besar dan kita butuh tongkat untuk mengambilnya. Ya. Jadi bukan kopi ateng yang disebut yang kecil itu. Ada tugas kami dulu itu kalau ke ladang bukan hanya mengambil buahnya, tapi apa? Membersihkan tunas-tunasnya. Supaya tidak mengganggu yang lain. Dibutuhkan apa? Pembersihan. Saudaraku, ketika saudara tinggal dalam Tuhan dan fokus kepada Kristus, maka saudara harus siap dibersihkan dan dimurnikan. Katakan amin.
Ketika saudara berdoa, Tuhan, jadikan aku menjadi alat-Mu. Pakai aku jadi berkat. Jangan saudara pikir saudara berdoa di kamar, Tuhan berkatilah aku. Jadikanlah aku menjadi anak muda yang mengasihi Tuhan. Jadikanlah aku suami istri yang mengasihi Tuhan. Jangan saudara pikir begitu keluar dari kamar saudara berubah seperti Power Rangers. Tiba-tiba wajah saudara jadi enak dilihat. Dulu ada jerawat-jerawat, tiba-tiba dari kamar terlihat kemuliaan Tuhan. Orang pun langsung lembut kepada saudara. Jangan, bukan begitu cara kerja Tuhan. Ketika saudara berdoa di kamar, saudara berdoa, Tuhan pakai aku supaya menjadi lebih sabar di keluarga ini. Jangan saudara pikir begitu dari keluar kamar berdoa, tiba-tiba saudara pun sudah berubah, suaranya berubah. Yang tadi pesan sarapan, mana sarapan? Tiba-tiba masih ada sarapan begitu. Bukan seperti itu. Ketika saudara berdoa, Tuhan berikan aku buah roh kesabaran, maka Tuhan akan mungkin tempatkan orang di sekitar saudara cukup menjengkelkan. Kita hampir naik darah nih, mau marah. Hampir saja melayang piring di tangan. Tapi karena kita tahu Allah menjawab doa kita supaya kita lebih sabar, maka apa? Tahan sabarnya. Itu berarti Allah memproses kita. Ada orang berpikir kalau sudah dibaptis, kalau dari kolam itu langsung berubah dia. Tidak. Itu hanya cerita awal permulaannya. Jadi jangan nanti ada jemaat di sini menggebu-gebu sekali supaya dibaptis. Pastor baptislah aku. Tunggulah dulu, belum terkumpul. Enggak, aku harus dibaptis minggu depan. Supaya langsung berubah aku gitu. Dulu namanya Tigor berubah jadi Yohanes, langsung seperti Yohanes baiknya. Karena sudah dibaptis. Tidak, enggak seperti itu. Kita diproses, kita dibentuk. Sama seperti rantai itu dikikis. Ada ego kita yang harus dikorbankan, kita harus terus dimurnikan. Jadi kalau ada saudara melihat orang yang menjengkelkan, ya bersyukurlah. Saudara sedang dibentuk menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Tempat pekerjaan, ada rekan kerja yang menjengkelkan. Sukanya kalau bisa menjelek-jelekan kita. Itu pun dijelekkannya bukan di depan kita, masih syukur kan di depan kita. Kamu itu gak bagus kerjanya loh, kamu gak begini. Itu enak kalau langsung di depan wajah kita dia ngomong. Yang paling gak enak itu di depan kita berkata-kata dengan manis, di belakang kita dihabisi. Apa saudara lakukan dengan itu? Balaslah. Itu manusia lama kita. Ada orang yang terlalu menyakiti kita harus balas kah? Itu manusia lama kita. Tapi kita harus mulai belajar bagaimana saya sedang diproses oleh Tuhan. Ya, saya berdoa di sini yang sudah berkeluarga juga bisa belajar. Yang belum berkeluarga, yang punya orang tua, yang masih lajang, yang bekerja, dimanapun saudara tinggal, saudara harus belajar semakin dimurnikan oleh Tuhan. Katakan amin. Yang pertama saudara, kenapa kita harus fokus pada Kristus? Kita mau dimurnikan. Tidak ada emas yang murni tanpa dibakar. Gak pernah itu. Begitu keluar dari pertambangan, oh, inilah emasnya paling indah. No, dia dimurnikan kepada perapian yang paling menyala. Lalu muncullah yaitu emas yang paling murni. Allah mengasihi kita dengan cara dia membentuk kita. Memproses kita menjadi alat-alat yang mulia bagi Tuhan. Dan yang kedua dikatakan di sana, mengapa kita perlu tinggal dalam Kristus, dikatakan yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting. Tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini firman Tuhan sangat jelas, lugas. Dan ini salah satu ajaran yang membedakan kita dengan agama-agama yang lain. Tidak ada agama di dunia ini satupun yang mengajarkan kejahatan. Tidak ada. Pernah saudara ikut agama? Ikutlah agama kami. Ajaran yang pertama, membunuh orang. Ajaran kedua, mencuri. Ajaran ketiga, mengkhianati orang. Adakah ikut? Enggak ada. Semua mengajarkan yang baik. Tetapi ajaran Kristen maju satu langkah. Bukan hanya mengajarkan yang baik, mengajarkan bagaimana bisa berbuat baik dengan cara apa? Mengandalkan Tuhan. Bagaimana bisa berbuah? Dikatakan tinggal di pokok itu supaya kamu berbuah. Ada enggak saudara pernah melihat fenomena? Ditemukan sebuah fenomena. Ada ranting jeruk yang berbuah ketika dipotong, disimpan di lemari. Dan
Seorang penduduk Tanah Karo kaget melihat kejadian itu. Karena begitu dibuka lemarinya, penuh dengan buah-buah jeruk. Ini disebut dengan ranting yang fenomena. Pernah begitu? Enggak ada itu. Itu hanya kisah-kisah yang tidak ada. Hanya dongeng. Yang ada apa? Telah ditemukan satu pokok jeruk yang berbuah lebat, ranting yang menempel pada pokoknya. Kita ingin berbuah, rahasianya bukan dari diri kita. Jadi jangan bilang begini, Pak, gak bisa aku mengasihi, memang begitulah kami. Kami lahir dari sebuah keluarga yang disakiti. Saya lahir dari background yang pernah dihianati. Karena itu saya susah mengampuni orang. Berat. Yang lain bisa lah Pak, tapi yang ini gak bisa ini. Itu kalau kita mengandalkan diri kita. Tadi ada satu lagu cukup enak yang dikatakan Allah sumber kuatku. Jadi Kristus Tuhanlah sumber kekuatan kita untuk bisa mengasihi, untuk kita bisa berbuah. Katakan amin. Salah satu buah yang diminta Tuhan di ayat yang ke-9 sampai selanjutnya dikatakan apa? Yaitu kasih. Jadi kasih itu buah yang paling jelas dari kita. Apakah kita ini yang sedang menempel pada pokok anggur itu Yesus atau yang sudah di-cut? Bedanya ialah kita punya kasih atau tidak. Ketika saudara melihat pasal 5/9 dikatakan begini, ayat 9 sangat luar biasa, dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Lalu ditutup ayat 17, karena itu kasihilah satu sama lain. Yesus sangat luar biasa mengajar. Ketika kita diminta untuk mengasihi, dimulai dengan satu paham bahwa kita terlebih dahulu dikasihi sebelum kita mengasihi. Ada orang bilang begini, jangan tuntut kasih kamu dikasihi orang, kasihi saja orang, maka dia akan berbalik mengasihimu. Ada benarnya secara manusiawi. Tapi kita kadang lupa bahwa sebenarnya sebelum kita mengasihi orang, Allah terlebih dahulu mengasihi kita melampaui dari diri kita sendiri. Saya bisa kasih perbandingan. Yesus mengatakan begini, sama seperti Bapa mengasihi aku, demikian aku mengasihi kamu. Sama di sini bukan alasan yang sama, tapi kualitasnya. Alasan Yesus, Allah mengasihi Yesus itu jelas. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada satu ungkapan suara dari langit. Nah, hubungan Yesus dengan Bapa itu sangat eksklusif. Hanya sekali hubungan Yesus dan Bapa itu terdengar keluar. Itu di Sungai Yordan. Selebihnya itu Yesus berdoa seorang diri. Kalau dia melayani dia, maka Yesus mengasingkan dirinya. Bangun pagi-pagi hari jam 4, jam 5 dia berdoa. Karena dia berkomunikasi dengan Tuhan, tidak ada yang tahu. Tapi di Sungai Yordan ada satu ungkapan dari Bapa dikatakan, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mengapa Allah mengasihi Yesus dan sangat berkenan? Jawabannya karena Yesus anak yang taat dan mengasihi Bapanya. Pertanyaannya sama halnya, mengapa Yesus mengasihi saudara dan saya? No reason, tidak ada alasan. Tidak ada alasan yang jelas mengapa kita layak dikasihi. Kita orang yang papa. Kita orang berdosa. Kita tidak layak dikasihi. Tapi walaupun tidak layak, Allah tetap mengasihi kita. Jadi tidak ada orang Kristen itu yang kurang kasih. Tidak ada mereka yang kurang perhatian. Ya, yang caper ada, cari perhatian. Yang kurang perhatian tidak ada. Allah sangat memperhatikan, mengasihi kita. Bahkan walaupun dia tahu siapa kita. Saya mau bilang begini, bertanya. Ini beberapa anak muda kebanyakan ya. Dan keluarga-keluarga masih muda. My question, pertanyaan saya ialah, mengapa ada orang yang punya asmara hubungan, keluarga, dan yang lain. Di awal sangat mengasihi, tapi endingnya bisa berakhir dengan putus dan hancur. Kalau anak muda lagi jatuh cinta kan, waduh. Salah satu orang yang gak bisa dinasihati itu orang yang jatuh cinta. Makanya kalau saudara lihat anak muda yang sedang kasmaran, jangan kasih nasihat, gak bakal didengar itu. Nonsense semua. Jadi ciri-ciri menasihati anak muda itu tunggu dulu sampai dia normal. Ya, sampai dia benar-benar sudah mulai normal cintanya baru kasih masukan. Kalau lagi menggebu-gebu cintanya, gak mau akalnya itu. Mau saudara nasihati pun. Karena orang yang menggebu-gebu cintanya itu semua dianggap apa? Manis. Tahu gak kau pacarmu itu begini? Gak ada itu. Dia segalanya bagiku. Jadi kalau sedang kasmaran, di mana-mana wajahnya yang terbayang-bayang.
Bahkan di piring pun bukan nasi yang dilihat wajahnya itu. Nakku, kenapa belum kau makan nasimu? Enggak tega kau makan nasi ini, Mak. Kenapa enggak tega? Ini seperti wajah kekasihku. Saudara tidur, kau susah kali tidur, banyak masalahmu. Memang aku susah tidur bukan karena banyak masalah. Tapi wajahnya terus membayang-bayangi tempat tidurku. Di tembok ada dia, di bantal guling ada dia. Jadi jatuh cinta pun membuat orang susah tidur. Bukan hanya masalah yang membuat susah tidur. Tapi orang yang besar jatuh cintanya sampai melebab dalam bahasa Batak, pada endingnya bisa kecewa dan berantem. Why? Mengapa? Jawabannya setelah tahu aslinya. Begitu kan? Ternyata dia keras kepala. Ternyata dia jahat. Dia penipu. Dia tukang selingkuh. Semua busuk-busuknya sudah ketahuan. Saudara mengakhiri cinta itu. Setelah tahu aslinya. Itu kalau yang kasmaran. Kalau berkeluarga tahu pun aslinya, ya tahan-tahankan saja. Siapa suruh menikahi dia? Makanya di pernikahan itu perlu sebuah kesepakatan dulu. Saya teringat dengan cerita yang fenomenal burung nenggolan katanya itu. Apakah kau mengasihi dia? Dijawab dia di situ apa? Daung katanya. Nehi. Sampai 3 kali pendeta itu memastikan. Sampai dia berbahasa Indonesia. Mungkin ini burung nenggolan ini gak tahu bahasa Indonesia. Pikirnya diubahnya bahasa Batak ke bahasa Indonesia. Apakah kau mengasihi dia? Tidak. Bayangin kalau sampai dia bilang mengasihi. Dia tahu mungkin kesuksesannya. Mau busuk-busuk bagaimanapun nanti dia suamiku tetap suamiku. Makanya pesan saya yang berkeluarga hari ini. Kalau sudah tahu asli suamimu setelah waktu membuktikan, pertahankanlah. Tahan-tahankan saja. Itu pilihan saudara. Artinya apa? Biasanya kalau kita tahu aslinya, kita jadi kecewa. Kasih kita apa? Memudar. Tapi Yesus ketika dia mengasihi saudara, dia bukan manusia yang tidak tahu kita apa-apa. Dia tahu sampai kita busuk-busuknya, dia tahu. Dia tahu kelemahan kita. Sampai kita mati, semua kesalahan kita dia tahu. Apa yang kita lakukan, yang akan kita lakukan pun dia tahu. Tapi dia pilih tetap mengasihi kita, katakan amin. Itu kasih yang tidak bersyarat dan kasih yang kekal. Jadi jangan bilang begini, aku dikasih Tuhan karena aku baik. No. Firman Tuhan berkata, bahkan ketika kita berdosa pun dia pilih mengasihi kita dan mengasihi kita. Menebus kita. Itu baru kasih yang besar. Tidak ada kasih yang melampaui itu. Dan Yesus memberi kasih itu dengan apa? Dengan tindakan. Ada sebuah ungkapan mengatakan, action speak louder than words. Tindakan berbicara lebih kuat dari apa? Kata-kata. Itu dibuktikan oleh Yesus di ayat yang ke-13. Ayat 13 dikatakan begini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mengajar, Yesus mengasihi kita bukan dengan kata-kata, tapi apa? Dengan salib yang kita lihat. Setiap saudara melihat salib itu, saudara melihat sebuah tindakan Yesus yang mengasihi kita. Tidak ada lagi alasan bagi kita mengatakan, apakah Tuhan mengasihi aku? Jadi kalau saudara berdoa di kamar, saudara bisa mengeluh. Tidak dilarang mengeluh sama Tuhan. Mau menangis saudara, mau menangis, mau berkeluh kesah, silahkan. Ada satu yang dilarang. Jangan sampai saudara bertanya, Tuhan, apakah kau mengasihi aku? Itu doa yang lebay dan juga tidak tahu apa yang dikatakannya. Maka Yesus berkata, ampunilah anakku ini Tuhan, sebab dia sedang mendoakan apa yang tidak tahu didoakan. Jangan bilang, Tuhan masih sayang sama aku. Dia mengasihi kita bahkan ketika kita berdosa pun dikasihi kita. Dia mengasihi kita dengan memberikan terbaik anaknya yang tunggal. Mungkinkah dia tidak memberikan hal-hal yang sepele lagi? Setiap saudara melihat Kristus salib, lihatlah Allah telah memberikan terbaik, yang terbaik kepada kita sebagai bukti kasihnya. Tidak ada alasan kita untuk tidak mengasihi lagi. Itu sebab Yesus mengatakan, karena sama seperti Bapa mengasihi aku, demikian aku mengasihimu. Ayat 17 katakan, karena itu kasihilah sesama. Bicara tentang kasih ini berat, karena di sini ada pengampunan, ada penerimaan. Jadi saudara jangan sampai berdoa kepada Tuhan, Tuhan pakailah aku sampai ke ujung dunia, sampai ke Afrika, sampai ke ujung Afrika itu kau masih ada.
Tapi tetanggamu itu tidak saudara cakapi, kan itu parah. Jadi saksi dulu dong. Kata amin. Ya, lihat dulu kiri kananmu, lihat dulu kanan. Ya. Bilang aku mengasihimu. Ya. Lalu jawab gini, nanti pulang ibadah aku minta buktinya bilang. Ada satu kisah, saudara pernah dengar atau tidak? Ada seorang bapak satu kerja dengan temannya. Bapak ini bermasalah dengan keluarganya, dengan istrinya. Ada konflik. Lalu dia melihat teman kerjanya ini pernah jalan dengan istrinya, naik mobil. Selalu diperhatikan kemana mereka naik mobil. Suaminya ini selalu bukakan pintu mobilnya itu. Jadi seperti ratu memang dibuat istrinya ini. Setiap turun, bayangkan begitu turun itu mobil langsung lari suaminya dibukakan pintu. Itu enak enggak ya? Itu seperti ratu ya. Jadi setiap mau turun istrinya dari mobil selalu dibukakan. Akhirnya bapak ini penasaran. Dia jumpai temannya itu. Dia bilang, sudah berapa lama kalian menikah? Dia bilang, 28 tahun. Ush, 28 tahun. Luar biasa. Sudah 28 tahun menikah dan selalu dibukakan pintu kalau naik turun dari mobil. Lalu bapak ini bilang, jadi selama 28 tahun sudah dibukakan pintu terus begitu? Enggak, itu baru 3 bulan belakangan ini. Loh kenapa? Karena pintu mobil kami sudah lama rusak. Makanya dibukakan. Jadi sebenarnya bukan karena romantisnya. Suami terpaksa buka pintu karena pintu mobilnya sudah rusak. Jangan sampai ada di sini begitu ya. Jangan sampai situasi yang maksa saudara bertindak. Ada lagi nih cerita yang rumah tangga katanya. Ini seorang rumah tangga yang ribut. Penasaran dengan keluarga di tetangganya yang gak pernah ribut. Setiap rumah tangga ini suami sendiri ribut. Istrinya ini penasaran. Dia bilang, kenapa hanya kami yang ribut? Akhirnya diketuknya pintu tetangganya ini. Eda, sinilah dulu kita cerita dulu kita. Kenapa Eda? Kata, kau lihatnya, selalu aku ribut sama orang rumah. Apa rahasia kalian? Kalian gak pernah ribut, kulihat katanya. Kasihlah rahasianya, aku mau supaya suamiku juga gak enak juga kalau Senin sampai Minggu tiada hari tanpa ribut. Bukan hanya panci, semua pun sudah melayang di rumah. Sampai kami harus ganti perabot. Apa rahasianya? Kenapa kalian tidak pernah ribut? Dijawab Edanya itu. Karena kami selama ini gak cakapan. Sama parahnya sebenarnya. Itu sebab dalam rumah tangga ketika menikah dikatakan apa? Sama seperti Kristus mengasihi, demikian aku mengasihimu. Walaupun tahu buruk sifatmu, aku tetap mengasihimu. Aku mencintaimu apa adanya. Itu baru cinta, itu kasih. Yesus berkata, kalau kamu melakukan firman-Ku, kasihi sesamamu. Saya berdoa di tempat ini, tidak ada lagi jemaat Gebila Spring Plaza Kapanjahe, khususnya sesi 3, yang masih menyimpan akar pahit atau dendam atau sakit hati sekalipun. Karena itu akan merusak saudara. Itu seperti saudara seperti pokok anggur yang berbau busuk. Kita harus mengampuni, harus mengasihi. Tak berat Pak, terlalu udah hancur aku dibuatnya. Sakit. Kita pun menyakiti Tuhan dengan perbuatan kita, tapi Dia mengasihi kita. Karena itu kasihi satu sama lain. Katakan amin. Yang terakhir, ini yang terakhir. Dikatakan Allah akan dimuliakan. Bapa dimuliakan ketika kita berbuah banyak. Dan buah itu bukan sekedar kasih. Sorry. Tetapi ada satu yang menarik. Ternyata klimaks dari pasal 15 ini ada di ayat 27. Ayat 27 dikatakan, tetapi kamu juga harus, apa dikatakan? Bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Mengapa saya katakan tadi ini khotbah Yesus yang keras? Karena ketika dia mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, kamu rantingnya tetaplah menempel supaya kamu jadi saksi. Sama seperti ranting yang berbuah, yang memberikan anggur yang manis, demikianlah kamu menjadi saksi. Di sini Yesus sudah berbicara tentang bahwa
Hidup kita itu adalah sebuah misi Allah. Ada satu yang berat, yang saya sendiri sebagai jemaat Tuhan berdoa. Ada satu harapan saya, ketika Tuhan memanggil saya menjadi pelayan Tuhan, menjadi orang Kristen. Salah satu doa saya adalah supaya dalam panggilan Tuhan sepanjang hidup saya mengerti apa misi Allah bagi saya. Jangan sampai kita menjadi orang percaya sudah bertahun-tahun sampai Kristen kita berkarat, kita tidak tahu apa misi Tuhan bagi kita. Kita dangkal dengan itu. Saya cukup sedih sebenarnya karena ini sebuah ironis yang terjadi. Gak banyak orang Kristen yang mengerti tentang misi Tuhan. Mereka berpikir itu kan untuk hamba Tuhan. Itu dangkal sekali. Itulah yang tidak dimengerti bangsa Israel. Bangsa Israel tidak tahu mereka dipilih menjadi umat pilihan supaya jadi misi Allah. Misi itu pekerjaan Tuhan yang besar, bahkan lebih besar dari gereja itu sendiri. Makanya kalau ada gereja mengatakan, apa kita buat, baiklah tahun ini program kita itu misi. Itu gereja yang tidak tahu apa yang dia katakan. Karena misi itu bukan dibuat untuk gereja, justru gereja dibuat untuk misi. Misi lebih besar dari gereja itu. Misi lebih besar karena ini pekerjaan Allah sendiri. Misi Allah lebih besar daripada cita-cita kita, dari harapan kita. Karena itu kita dipanggil untuk misi Allah. Cita-cita saudara dipakai Tuhan untuk misi Allah. Kebetulan hari-hari ini yang spesial, hari banyak anak muda. Saya sangat tertantang dengan saudara yang masih muda. Pakai hidup saudara untuk pekerjaan Tuhan. Saudara anak muda di sini bukan anak lajang saja ya. Yang rentan masih muda, yang berkeluarga pun masih muda. Pakailah hidup saudara untuk misi Tuhan. Jadi saksi melalui pekerjaan saudara. Berdoalah supaya Tuhan memaksimalkan apa yang ada pada saudara, sehingga saudara menjadi saksi bagi Tuhan. Sangat potensial kita dipakai Tuhan. Selagi masih muda kita. Jangan sampai sudah tua, lalu kita sudah batuk-batuk bungkuk, lalu kita berdoa, Tuhan pakailah aku. Inilah aku Tuhan. Lalu kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Justru karena kita masih muda, masih sangat energik, kita punya kerinduan, Tuhan pakai aku. Pakai aku jadi saksi Tuhan. Pakai aku jadi misi Allah. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika kita bermisi, dalam misi di sini bukan hanya pergi ya. Jangan saudara pikir, ini sepertinya menyuruh kita harus pergi ke ujung pulau. Enggak. Misi di sini lebih kepada hidup yang menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Katakan amin dong. Saya tidak melarang saudara mengubah cita-cita saudara. Ada sendiri mau jadi dokter misalnya, jadi polisi, apapun itu silahkan. Allah bisa pakai misi Allah melalui pekerjaan saudara. Mungkin hanya aku yang hamba Tuhan dan pastor Lohar di sini yang sudah dipakai. Tidak harus seperti kami berdiri di mimbar. Itu terlalu kecil. Ada banyak pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan melalui pekerjaan saudara. Melalui cita-cita saudara ada di sana misi Allah. Nama Tuhan dipermuliakan. Itu namanya berbuah bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Kami datang siang hari ini Tuhan. Biar kami menjadi ranting-ranting yang berbuah. Sehingga kami sama seperti Kristus yang menjadi alat Tuhan, yang membawa kemuliaan Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, menjadi orang-orang yang berbuah bagi Tuhan. Kami siap dimurnikan, kami siap dibersihkan, kami siap dibentuk, kami siap dipakai. Mampukan kami melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Jamah setiap jemaat yang hadir hari ini, bangkitkan mereka dengan kuasa, biar mereka menjadi jemaat yang berbuah. Buah mereka menjadi seperti anggur yang manis, menjadi berkat bagi banyak orang. Jamah mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya.